kecewa sih, benar-benar kecewa, makanya ini mau saya lawan. Karena mereka membuka akses di sana, mereka membuka kelas, terus mereka memberikan strateginya. Akhirnya kita masuk ke sana dan semuanya habis. Uang itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua, Mas. Ini bukan merupakan instrumen investasi tentunya, karena ini lebih cenderung seperti perjudian. Dulunya tentu di sini pemerintah harus hadir, pemerintah harus berani. Kita, database kita itu sudah ratusan ya, udah banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya teman-teman yang masih stay dalam menonton channel saya ini. Oke, kali ini saya kembali lagi untuk membahas dunia binary option atau masuk di binary option ya. Kami nggak tahu dulu dunia ini seperti itu, tapi dengan adanya public figure yang sukses di Indonesia ini kan, jadi akhirnya kita terinspirasi dari mereka. Dan mereka ini juga sukses ya seperti itu. Kita lihat mereka seperti real trader ya seperti itu. Akhirnya kita mengikuti karena mereka membuka akses di sana, mereka membuka kelas, terus mereka memberikan strateginya. Akhirnya kita masuk ke sana dan semuanya habis. Ini oleh para afiliator ini, mentor-mentor kami, mereka bilang bahwa ini kita berhasil di sini. Ini udah resmi katanya kan, udah legal. Nah itu yang diberitahu oleh para afiliator kami. Dan akhirnya kami masuk ke sini, kami kira ini benar. Awalnya itu saya melihat YouTube dan saya melihat seseorang influencer yang mempromosikan binary option. Kemudian saya terjun dan daftar menjadi member salah satu influencer yang mempromosikan itu. Gitu. Saya tertarik dengan ucapan kayak profit konsisten gitu. Jadi kalau misalnya kita daftar di link afiliasi beliau, itu kita dapat langsung masuk ke member di Telegram gitu. Jadi di Telegram itu ada trading bareng. Itu instruksinya dari mereka. Mereka langsung menyampaikan aja kalau misalnya buy, ya udah kita buy, sell, kita sell gitu. Bisa kalah. Saya pernah beberapa kali loss juga dari hasil analisa mereka di grup itu. Mungkin member-member lain juga loss juga. Lebih sering kalah atau profit? Lebih sering kalah sih. Lebih sering kalah. Selama hampir 1 tahun saya bermain di aplikasi ini, saya mengalami ya profit dan loss. Tapi ketika saya loss, itu saya benar-benar belajar lagi. Pakai teknik ini, saya ikutin. Pakai teknik saya ikutin, saya pelajarin. Dan hasilnya juga sebenarnya ya loss-loss juga ujung-ujungnya. Gitu ya, aku kecewa. Kecewa secara tidak langsung, ya duitnya masuk ke dia gitu. Jadi ngapain dia selama ini ngasih edukasi ke member-membernya, gitu. Kecewa sih, benar-benar kecewa, makanya ini mau saya lawan. Dan harus dilawan memang. Binary option ini memang sudah kita lakukan pemberantasan ya, beberapa entitas atau broker luar negeri yang kita blokir pada beberapa waktu lalu. Namun demikian memang ini masih tetap marak. Jadi binary option ini memang merupakan satu instrumen online ya, yang kerjanya tadi disampaikan bahwa trader diminta untuk memprediksi atau menebak suatu aset yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Nah, kami juga menganggap bahwa ini bukan perdagangan sebenarnya, karena tidak ada barang atau komoditi yang diperdagangkan di sana, hanya ditebakkan pada harga pada suatu waktu tertentu. Dan ini bukan merupakan instrumen investasi tentunya, karena ini lebih cenderung seperti perjudian. Nah, apa yang terjadi di binary option ini adalah memang tidak ada transparansi di sana, bahwa tidak ada kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh para pelaku itu. Dan juga yang sangat penting di sana adalah memang peran para influencer ini yang memang mereka menggambarkan keuntungan yang sangat besar apabila masuk di binary option. Nah, ini yang perlu kita tentu pahamkan kepada masyarakat bahwa binary option ini adalah kegiatan-kegiatan yang untung-untungan. Jadi masyarakat kita diminta jangan investasi di sana tentunya, sehingga bisa tidak dirugikan oleh para pelaku binary option ini. Itu kami meyakini bahwasannya Kementerian Perdagangan paham. Akan tetapi yang jadi miris, di hulu kita bisa surplus, produksinya bisa banyak. Di hilirnya kita ada kelangkaan. Dan data, tadi seperti disampaikan sama Pak Haris itu, di hilir itu kan kita sama-sama tahu. Ada 4 pemain besar menguasai market share sampai dengan hampir 50%. Kalau di total 6 pemain besar bisa menguasai sampai dengan 60%. Nah, dari 4 sampai dengan 6 pemain besar ini mereka juga bermain di hulu.
mereka juga menguasai di hulunya. Tentu di sini pemerintah harus hadir, pemerintah harus berani, dan saya meyakini sebenarnya kita bisa. Ini tinggal persoalan mampu dan mau. Sebenarnya kita mampu atau enggak. Kalau memang kita mampu, mau atau enggak kita hadir di situ. Ini untuk persoalan minyak, Pak. Kemudian yang kedua, izin pimpinan melebar sedikit dari agenda, karena ini isunya juga sedang heboh di media sosial, Pak. Itu terkait ada judi yang berkedok trading. Kalau di media sosial itu terkenal dengan istilah binary option. Jadi bicaranya trading padahal judi, kemudian tidak ada underlying asetnya. Skema pemasarannya menggunakan afiliasi, menggunakan afiliator, menggandeng dalam tanda kutip influencer-influencer, dan besar indikasi ada unsur manipulatif di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya di sini bagaimana pengawasan daripada Bapepti, karena ini kewenangannya Bapepti. Karena korbannya sudah banyak, Pak. Nggak ada izinnya. Makanya kami ingin tahu, Bapepti bisa melakukan pengawasan atau nggak di sini? Oke, kita anggapin semua. Nah, persoalannya publik mesti tahu, Pak. Karena ini oke. Nah, kalau memang ternyata sambil berjalan ini, kami juga ingin, Pak, dari Kementerian Perdagangan khususnya Bapepti itu mengedukasi publik kita, Pak. Karena publik kita ini belum siap 100% menerima informasi daripada dunia digital. Jadi dengan sesuatu yang ditunjukkan kehebohan di media sosial itu gampang terpancing dan gampang tergiur. Nah, di sini apalagi dengan ada skema yang memang ini menjadi kewenangan atau bisa fungsi pengawasannya Bapepti. Tentu bisa dilakukan proses Maaf, saya edukasi potong ya, juga. karena di luar tabek. Jadi gini, Mas, itu mereka tuh masuk di gray area. Jadi kan begini, ketika itu transaksi keuangan dengan efek itu adanya di OJK, ketika dia dengan komoditas adanya di Bapepti. Nah, mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer tapi mengunggulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pakai uang, itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua, Mas, udah selesai itu. Ya udah itu, oke. Saya rasa dua itu pimpinan singkat jelas padat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya nggak akan lari seperti Silvi dan Arum ya. Kalian bisa lihat saya ada di sini, saya bertanggung jawab. Saya memperjuangkan hak kalian, uang kalian yang dibawa sama Bila. Uang saya juga dibawa sama Bila, tapi saya ikhlas, saya batin uang saya nggak kembali, nggak apa-apa. Yang penting uang member saya semua kembali. Modal aja tanpa profit. Itu saya siap di penjara kalau memang aku yang bersalah. Saya nggak bawa uang member sama sekali kan, ya semuanya aku transfer ke Bilan. Dari awal aku nggak mau melaporkan Bilan karena aku masih kasihan, dan kalau Bilan di penjara selesai, uang kita nggak bawa orang baru. Kenapa di penjara? Karena aku untuk penjara kalah. Mana Pak? Nggak usah nangis. Tanya orang Anda. Cepat bukan. Ya. Ekonomi saya masih mungkin saya. Kalau anak-anak nggak tahu, mungkin buatnya baru datang yang belum tahu. Jadi mbaknya ini ya, itu membuka investasi yang katanya nanti bisa kembali. Tapi dijelaskan ke kita semua itu menggunakan robot dari awal. Kemudian tanggal 31 Desember itu Kopo berdalil bahwa tidak ada pencairan dikarenakan servernya tutup, server bank maupun server binomonya, ya. Dia menjelaskan pakai binomo saya, ya, ini juga pakai binomo, ini udah bawa nama-nama perusahaan. Kemudian saya ini juga Begini, kalau yang datang untuk sekarang sekitar 12, tapi ini menyusul ya, ada beberapa lagi. Tetapi kalau untuk di berbagai daerah yang sudah masuk di laporan kita, database kita, itu sudah ratusan ya, sudah banyak. Tetapi karena ini kan buat laporan kan harus ada orangnya kan, tapi ini di berbagai daerah, situasi kondisi tidak bisa, apalagi karena pandemi ini ya, Omikron juga lagi naik, jadi makanya perwakilan aja korban yang akan membuat laporan di Baris Krim Mabes Polri. Oke, terima kasih untuk sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa ya subscribe, tekan tombol subscribe teman-teman. Oke, saya bye-bye, salam sukses.